Kira-kira menurut Pak Kris, study from home yang ideal itu seperti apa sih, Pak? Oke, kalau study from home yang ideal ya gitu. Mungkin jadinya gini kali ya, kalau menurut saya kita sepertinya perlu belajar dari orang-orang yang memang sudah melakukan homeschooling gitu. Kalau untuk sekolah ya, kalau untuk sekolah bisa melakukan homeschooling atau misalnya kayak kalau di perguruan tinggi kan ada yang menggunakan online learning gitu ya, yang sudah mengintegrasikan dengan cara online learning gitu. Menurut saya kalau sekarang itu apa ya, polanya itu tampaknya masih seperti memindahkan ruang kelas yang ada di sekolah itu dipindahkan ke rumah masing-masing jadinya gitu. Jadi secara kurikulumnya pun juga belum terlalu diubah sesuai dengan kebutuhannya jadinya. Nah, jadi kalau yang ideal buat saya dalam pembelajaran itu ada yang namanya synchronous learning sama asynchronous learning. Synchronous learning itu jadi ketika kita belajar misalnya dengan video call gitu, gurunya berbicara dengan menggunakan video call kayak ngobrol di depan kelas gitulah gitu. Itu adalah synchronous learning. Karena nanti siswanya itu bisa langsung memberikan tanggapan. Misalnya ada pertanyaan gitu, ya siswanya bisa aja nyalain mikrofonnya, bisa nyalain videonya terus bertanya langsung. Jadi feedbacknya bisa dapat langsung kalau synchronous learning gitu, seperti menggunakan video call gitu. Nah, kalau misalnya yang satu lagi adalah asynchronous learning, dan saya lihat guru-guru masih banyak yang menggunakan cara asynchronous learning gitu, dimana guru tuh memberikan tugas, terus nanti siswanya mengerjakan sendiri. Kalau misalnya ada pertanyaan baru ditanya gitu, terus nanti tugasnya dikumpulkan. Nah, nanti feedbacknya itu baru dapat kayak mungkin nggak harus hari itu juga dapat, tapi mungkin besoknya baru dapat feedbacknya gitu. Nah, itu adalah sistem asynchronous learning. Buat saya, menurut saya yang ideal itu adalah ya ketika kita bisa menggabungkan nih antara synchronous learning sama asynchronous learning. Jadi nggak melulu kayak dari pagi sampai malam siswa mengerjakan tugas, terus ngerjain tugas sendiri, belajar sendiri gitu. Tapi juga sesekali mungkin perlu ada interaksi dengan gurunya gitu. Jadi ya ketika ada kelas ya mungkin nggak perlu ada tugas lagi setelahnya, karena kan udah belajar dengan cara di kelas jadinya. Dan bentuk tugasnya pun perlu mungkin divariasi ya. Nggak selalu tugas misalnya yang paper and pencil gitu, yang benar-benar kayak ditulis di buku atau misalnya diketik terus dikirimin ke gurunya. Makalah dijilid di email gitu ya. Iya, makalah terus di email. Mungkin bisa bentuk tugas. Mungkin bisa bentuk tugas lain gitu yang ada yang mungkin tidak perlu sampai keluar rumah gitu. Misalnya kayak pelajaran, saya kasih contoh misalnya pelajaran kayak biologi gitu misalnya. Terus kayak lihat di sekeliling rumah kita itu ada kehidupan apa aja sih, misalnya di halaman rumah ada pohon misalnya, ada rumput, ada tanaman, ada apa. Nah, itu kan juga sebenarnya mereka juga bisa belajar kan gitu, tapi dengan cara yang berbeda, tidak harus dengan ya mengerjakan tugas dengan semuanya ditulis gitu ya. Mungkin mereka bisa juga dari kehidupan sehari-hari gitu, mereka belajar dan mungkin bisa bikin laporan singkatnya gitu. Itu kan juga cara belajar yang lebih menyenangkan ya, daripada cuman bener-bener di dalam rumah terus bosen karena ya nulis lagi, ngetik lagi gitu-gitu.